Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bung Sylvester Matutina menguliti habis-habisan Betor. Tahu kan siapa Betor? Orang yang memfitnah Pak Jokowi dengan sangat keji, bahwa ijazah SMA bahkan S1 Pak Jokowi katanya dibuat di pasar pramuka. Bahkan dia juga menuduh Pak Jokowi membuat sebuah bunker di bawah rumahnya untuk menyimpan uang-uang korupsi Pak Jokowi. Ini kan tuduhan yang sangat keji, teman-teman. Tapi untungnya Bung Sylvester membongkar jejak rekam Betor yang sangat amat buruk. Dan anehnya teman-teman ya, anehnya informasi-informasi yang disebarkan dan disampaikan oleh Betor ini dipercaya begitu saja oleh kawanan Roy Suryo CS yang katanya akademisi, yang katanya peneliti, tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu ataupun melakukan verifikasi lebih lanjut terkait tuduhan Betor. Dan mereka semua berusaha untuk memframing tuduhan Betor seolah-olah itu asli, seolah-olah itu terjadi. Nah, inilah saya pernah bilang teman-teman, kalau orang yang percaya dengan omongan Betor, itu sepertinya orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Karena tuduhannya tidak berdasar gitu. Selain itu, kita juga akan nanti menanggapi omongan dari Rizal Fadilah terkait dengan penyakit Pak Jokowi. Dia menyampaikan hal yang sangat buruk terkait dengan penyakit Pak Jokowi. Dan kita harus menanggapi ini teman-teman. Kita harus melakukan pembungkaman terhadap tuduhan-tuduhan liar, fitnah, framing jahat terhadap Pak Jokowi. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana Ahmad Kosinudin, pengacara TPUA, pengacara Roy Suryo, pengacara HTI, dia melakukan konferensi pers, tapi ngomongnya itu udah lembut. Udah nggak berapi-api lagi teman-teman. Udah nggak teriak-teriak lagi seperti biasanya. Apakah karena dia sudah tahu kliennya ini bakal segera ditangkap dan menjadi tersangka dan dijebloskan ke dalam bui? Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi saya tahu persis, Betor ini saya pernah kasih uang dia tahun 2015, Mas Roy. Pernah di dikasih uang? Plaza Senayan. Ya. Dan Betor Baik. pernah melakukan pemalsuan. Nah ini bisa saya pemalsuan waktu di kantor staf presiden. Wow. Waktu itu dia bikin surat atas nama kop surat KSP. Akhirnya dia diadili. Waktu itu dia tidak dipecat, tapi dinonaktifkan oleh Pak Luhut Panjaitan waktu itu kantor staf. Dan Betor mengajak saya ke kantor KSP. Ada kantor setelah itu dia nggak dipakai lah. Ada kantor, ada telepon, dia bilang, bro, kita bisa telepon pengusaha nih dari sini, ayo. Waduh. Saya udah ada duit, saya udah pengacara di pengusaha yang lumayan lah. Ngapain saya ikut-ikutan kayak begitu kan? Nah, itulah. Waduh. Itulah Betor teman-teman ya. Itulah Betor dengan segudang jejak rekam yang buruk. Diduga pernah memalsukan dokumen KSP. Diduga pernah mau nelpon pengusaha untuk nyari duit. Waduh. Dinonaktifkan dari KSP. Udahlah Betor. Benar berarti kata saya ya. Orang yang percaya omongan Betor itu orang yang diduga mengalami sakit jiwa, teman-teman. Dan tadi Roy Suryo bisa nyengir-nyengir doang. Apaan Roy Suryo? Cari bukti sana, biar kalian nggak dipenjara cepatnya. Cari bukti. Dan itulah teman-teman ya, kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Dan satu persatu, kesaksian Betor dibantah oleh orang dari PDIP. Bapak Prasetyo Edy, orang yang mengurusi berkas Pak Jokowi ketika pencalonan Gubernur DKI. Ada lagi Andi Wijayanto yang mengurus berkas Pak Jokowi di tahun 2014 ketika Pilpres. Dan Pak Andi itu mengatakan dia melihat ijazah Pak Jokowi. Ketiga, itu penyakit yang diberikan kepada orang yang tidak beriman. Sudah tidak bisa memungkinkan tobat. Itu namanya azab. Itu namanya azab. Azab Allah yang sebagai sinyal di dunia ini seperti itu. Bahaya kalau memang itu berlanjut sampai ke akhirat. Betapa berat dan pedihnya gitu. Siksa di neraka jahanam, di
kubur atau di kehidupan pasca dunia ini. Bisa dia Jadi ngomong itu bagi begini ya. orang tidak beriman dikasih sakit. Tapi Tidak sakit beriman. sebagai azab. Jadi kemungkinannya seperti itu gitu. Nah, tinggal lihat saja ke depan ini karena walaupun bagaimana kualifikasi Pak Jokowi dalam konteks beragama itu tipis. Gitu. Bisa Bahkan, dia ngomong begitu. Tidak seperti memahami, menjalankan syariat agama Islam yang dia sebut Islamnya dengan cukup baik. Gitu. Jadi pilihannya tinggal dua menurut saya. Apakah ini peringatan Allah? Waduh. Ini baiknya Rizal Padilla kita apain teman-teman? Dia udah kayak ini loh, udah kayak Tuhan gitu. Bisa mengetahui kalau orang ini tidak menjalankan syariat Islam dengan baik. Kualifikasi agamanya tidak baik. Pak Jokowi dibilang tidak menjalankan agamanya dengan baik. Tidak memahami, mempelajari agamanya dengan baik. Wah, ini kan tuduhan-tuduhan serius teman-teman. Ya seolah-olah dia ini sudah pasti masuk surga loh. Sudah pasti menjalankan syariat Islam dengan baik loh. Sudah pasti mengamalkan Islam dengan baik loh. Tapi di setiap omongan-omongannya itu ya yang keluar sampah semua teman-teman. Gantung, penjarakan, itu kan omong-omongan dia kepada Pak Jokowi. Terus dia mengatakan dirinya itu suci, bersih, menjalankan agama dengan baik, dengan omongan-omongan kotor dan sampah seperti itu. Wah, ini kacau ini. Dan ini teman-teman ya, foto Pak Jokowi ketika berlibur dengan cucu dan juga anaknya. Beliau sudah sembuh, tahap pemulihan sekarang. Mau ngomong apa Rizal Padilla? Mau ngomong ini azab? Hah? Mau ngomong azab ini? Standar ganda Anda itu ya sangat luar biasa. Ketika kelompok-kelompok Anda yang sakit seperti Egy Sujana, Anda mau bilang Egy Sujana diazab? Hah? Anda mau bilang Egy Sujana itu kena azab karena tidak menjalankan agamanya dengan baik? Karena mengeluarkan kalimat-kalimat dan tuduhan-tuduhan fitnah kepada Pak Jokowi? Ngomong gitu juga dong. Jangan cuma Pak Jokowi Anda gituin. Standar ganda namanya. Kalau Egy Sujana apa namanya? Musibah, diuji, atau apa gitu. Giliran Pak Jokowi, giliran musuh-musuh Anda tuduh, Anda katakan itu musibah, azab, dan lain sebagainya. Giliran Egy Sujana Anda bilang itu ujian. Ya, otak dipakai makanya. Jangan menggunakan inilah tendensi-tendensi agama untuk menyerang seseorang. Seolah-olah Anda paling suci. Jangan Rizal Padilla. Awas, nanti di akhirat Anda kaget-kaget lagi ya kan. Tendensius. Nah, ya isu yang kemudian menyasar seseorang. Gitu. Nah, yang disasarin kan Jokowi. Jokowi alasannya karena dia presiden. Jadi Jokowinya harus dicek nih ijazahnya segala macam tentang dia kan. Ijazahnya, skripsinya, kuliahnya, tinggalnya di mana, kosannya di mana. Semua itu kejadian tahun 1980-an, 80 sampai 85. Termasuk dia kakaknya di desa mana. Nah, ini yang disebut sebagai tujuan-tujuan yang tendensius. Apakah kemudian ini berkeadilan? Tujuannya? Jawabannya tidak. Jadi nggak ada orang yang kemudian mengejar ini itu tujuannya mencari keadilan. Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau mereka mencari keadilan tentang ijazah seseorang, tokoh seseorang, seorang presiden, tentunya nggak cuma Jokowi yang disasar. Betul. Ya, SBY disasar, ijazahnya mana? Megawati juga disasar, ijazahnya mana? Kemudian Prabowo Subianto disasar, ijazahnya mana? Bahkan sampai Presiden Soekarno harus disasar, ijazahnya mana? Kan begitu. Tapi kan ini hanya seorang Jokowi yang kemudian disasar, ijazahnya mana? Ini yang namanya tidak berkeadilan dan sifatnya tendensius. Karena tidak berkeadilan dan tendensius, tujuannya tentunya berarti ada kepentingan di belakangnya. Ada kepentingan di belakangnya. Entah kepentingan keuangan, entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik, entah kemudian ada yang menunggangi. Jadi itu yang sudah akhirnya kita bisa baca ada seperti ini. Begitu. Kenapa? Karena sifatnya tendensius dan tidak berkeadilan. Tendensius dan tidak berkeadilan. Bung Adi Praitno sudah mengatakan kalau diduga ya ini ada kaitannya dengan kontestasi Pilpres nanti di tahun 2029. Karena ya mereka ini tidak bisa mengalahkan Pak Jokowi. Tidak ada sejarahnya kelompok-kelompok ini mengalahkan Pak Jokowi teman-teman. Dan selama Pak Jokowi tampil di kontestasi Pilpres, sepertinya mereka tidak akan pernah memenangkan Pilpres teman-teman. Makanya mereka ingin menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi. Nah kedua, kalau kita dengar dari Bung Teddy Gusnadi, dia mengatakan ya mereka ini kan nggak punya kerjaan.
Dan mereka cari duit dari mana kalau bukan dari sini? Dan mencari ketenaran dengan memaki-maki Pak Jokowi. Nah, ini sudah dua pendapat nih yang masuk akal, teman-teman ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini ada tokoh-tokoh, nanti kami mohon bisa Kok lemes Kosinudin? Hei. dan pembelaan kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Oh, pembelaan. Intinya adalah bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon Hasyolan dan yang lainnya ini bukan kepentingan pribadi beliau. Ini adalah kaitannya dengan kepentingan bangsa dan negara. Asik, tentang asik. legasi kita sebagai sebuah negara yang tentu kita semua tidak ingin mewariskan sejarah kepada generasi selanjutnya bahwa kita pernah dipimpin oleh seorang presiden yang diduga ijazahnya palsu. Karena itu hari ini kita harus tuntaskan, jangan sampai aib ini kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Dan yang semangat dong ngomongnya. Tanggung jawab, kita tentu saja harus bertanggung jawab menuntaskan kasus ini. Dan ada semacam udah kayak orang belum makan ya kan? Kalangan yang menyatakan bahwa Saudara Joko Widodo kan sudah selesai menjabat 2 periode menjadi presiden. Apa kaitannya ijazah ini masih terus dikutak-atik? Intinya bahwa kami ingin menegaskan bahwa sampai hari ini KUHP kita menetapkan bahwa memalsukan ijazah itu adalah sebuah kejahatan. Betul, betul. Ya, pidana. Jadi kita tidak boleh membiarkan kejahatan itu tanpa ada penegakan hukum. Betul, Sebab betul. kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang yang pernah menjabat kepala negara, berarti apa? Rakyat kecil pun akan mencontoh dan menganggap kejahatan itu suatu tindakan yang biasa. Teriak-teriak dong, kurang semangat nih Kosinudin. Periode yang sudah lalu, karena kita sebenarnya sedang menatap masa depan. Asik. Dan masa depan itu harus kita bersihkan. Asik. Dari legasi bangsa yang besar ini pernah dipimpin oleh presiden yang diduga berijazah palsu. Asik. Dan tentu saja kita semua berterima kasih kepada Pak Roy Suryo, Pak Rismon Hasyolan dan yang lainnya, karena beliau-beliau ini mau menjadi martir. Dan terakhir justru ada temuan dari Pak Betor Suryadi, politisi PDIP, bahwa ternyata modus operandi pemalsuan itu dilakukan dengan apa? Mencetak di pasar pramuka. Iya. Ya patut diduga bahwa ternyata ijazah ini bukan dikeluarkan oleh UGM tapi dikeluarkan oleh UPP. Ya. Universitas Pasar Pramuka. Semangat. Jadi itu pengantar dari saya dan dong. nanti mohon dukungan dari tokoh-tokoh sekalian. Saya kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kosinudin ini kurang semangat loh. Nggak biasanya dia lemes begitu teman-teman. Biasanya kan Saudara Jokowi di ijazah Anda. Biasanya kan begitu dia, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, seolah-olah dia ini berapi-api. Kok sekarang lemes nih Kosinudin? Ada apa ini? Apakah Anda sudah tahu bahwa klien Anda itu akan segera ditangkap gitu dan segera dimasukkan ke bui? Ayo dong, semangat ngomongnya. Ini kayak orang belum dikasih makan nih sama bohirnya. Atau anggaran udah nggak cair? Anggaran udah nggak cair. Ayolah, semangat. Biar orang yang nonton itu percaya dengan Anda gitu. Biar orang yang nonton yakin gitu dengan pendapat Anda. Ya walaupun omong kosong sih. Ayo dong, kita butuh Kosinudin yang dulu, yang biasanya. Kemarin kan dia terakhir ngamuk di si persidangan Charlie gitu. Jangan ditarik-tarik, ini bebaskan Charlie gitu-gitu ya kan. Kok ada pengacara yang teriak-teriak bebaskan kliennya ya kan. Tidak melakukan pembuktian di pengadilan. Ini aneh bin ajaib nih orang-orang ini teman-teman. Kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik, entah kemudian ada yang menunggangi. Jadi itu yang sudah akhirnya kita bisa baca ada seperti ini. Begitu. Kenapa? Karena sifatnya tendensius dan tidak berkeadilan. Kalau mau berkeadilan ya semua presiden dicek. Keaslian ijazahnya, keaslian kuliahnya, keaslian macam-macamnya, sampai pribadinya. Tapi apakah itu benar? Jawabannya tidak juga. Kalau kita khusus mengenai ijazah itu nggak ada kewajiban seorang subjek hukum di Indonesia ini harus memberitahukan ijazahnya kepada siapapun. Nggak ada kewajiban. Kecuali untuk kepentingan-kepentingan khusus. Misalnya punya ijazah untuk melamar kerja. Akhirnya kan ditunjukkan mana ijazahnya. Ini ijazahnya ada, asli. Kuliahnya di mana? Di sini. IPK-nya berapa? Itu dia. Kepentingan khusus kan untuk melamar kerja di mana ada hubungan hukum antara pelamar kerja dengan pemberi kerja. Gitu. Nah, jadi nggak ada kewajiban setiap subjek hukum Indonesia itu menampilkan atau memberitahukan ijazah aslinya kepada seseorang, kepada orang lain, kepada siapapun juga. Kecuali
semacam Yang berkepentingan CV, gitu ya. kurikulum vitae. Itu hanya untuk menunjukkan eksplanasi dari diri. Oh ya, CV-nya, kurikulum vitae-nya adalah dulu SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini. Udah itu aja. Tapi untuk kalau untuk dilampirkan ijazahnya nanti dulu. Untuk lamar kerja dilampirkan dulu nih ijazahnya ada. Tapi nggak semua juga begitu. Jadi yang penting kredibilitasnya ada di situ. Nah, dengerin tuh Kosinudin, omongan dari Bang Deolipa, salah satu praktisi hukum di Indonesia. Nggak ada kewajiban bagi warga negara untuk menunjukkan ijazahnya kepada seseorang, kepada siapapun itu, kecuali dia mau mencari kerja seperti Pak Jokowi, ya kan, mau mencalonkan sebagai wali kota, tunjukin ijazahnya. Ketika beliau bekerja di Sumatera, dia kan harus tunjukin ijazahnya gitu ya kan. Ketika beliau maju sebagai gubernur Jakarta, ketika beliau maju sebagai RI 1, nah itu kan harus menunjukkan, dan itu ya ada aturannya karena itu hubungan antar pencari kerja dan pemberi kerja gitu ya kan, atau ingin melamar gitu, melamar pekerjaan itu boleh. Tapi kalau menunjukkan ini loh ijazah saya ini loh, ya nggak ada kewajibannya rupanya. Jadi selama ini yang mereka gembar-gemborkan nol besar teman-teman. Dan itulah tadi teman-teman ya beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa bagaimana jejak rekam dari Betor yang selama ini memfitnah, menuduh Pak Jokowi yang tidak, menyebarkan propaganda, fitnah dan lain sebagainya. Ternyata jejak rekamnya buruk. Diduga pernah memalsukan ijazah lagi. Diduga pernah memalsukan dokumen KSP, dan juga ya diduga pernah ingin menelpon pengusaha-pengusaha, mungkin ingin dapat proyek gitu ya kan. Nah ini atau ya memeras, ya itu beberapa analisisnya teman-teman. Dan tadi bagaimana Rizal Padilla sok-sokan suci, sok-sokan jadi Tuhan, sok-sokan jadi malaikat, bisa apa ya, mendikte agama orang lain, bisa menilai agama orang lain, bisa standar ganda banget, azab lah, inilah ini kan omongan-omongan yang tidak apa ya, beradab gitu, yang tidak masuk akal teman-teman. Nggak ada gitu pikirannya orang ngomong seperti itu, seolah-olah kelompok mereka yang paling suci lah, inilah itulah. Nggak baik teman-teman. Dan tadi ya Bang Deolipa juga mengatakan kalau ini ada tendensi kepentingan, karena ini tendensius dan juga tidak berkeadilan. Kenapa hanya Pak Jokowi gitu? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak Rismon yang diduga ijazahnya juga palsu? Kenapa nggak Rismon Anda teliti juga ya kan? Udah banyak tuh yang membuat ulasan-ulasan mengenai ijazah Rismon, disertasi Rismon dan lain sebagainya. Kenapa nggak itu Anda teliti juga? Kenapa cuma Pak Jokowi? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Nah, dan lagi tadi Kosinudin ngomong sudah lemes, sudah kayak orang nggak makan seharian teman-teman. Apakah ya lagi-lagi saya bertanya, apakah memang anggarannya nggak cair lagi gitu? Apakah mereka sudah dilepas sama bohirnya? Karena mulai tercium nih tercium keinginan-keinginannya ataupun tendensi-tendensi di balik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Udah tercium keinginan-keinginan mereka untuk apa. Nah ini kan ya bisa menjadi dasar juga teman-teman. Tapi ya apapun itu sepertinya mereka sudah hampir menyerah, hampir frustasi, karena tidak bisa menunjukkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Hanya dari keterangan orang, katanya, tidak bisa menunjukkan bukti otentik dan lain sebagainya. Ya ini akan memberatkan mereka. Sama kayak Sentana itu harus masuk juga tuh, melakukan kayak detektif-detektifan dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang nggak masuk akal teman-teman ya. Pindah aja kalian sana di negara panci kalau kata Bung Firdaus Oyobo. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.